Wuling kayaknya udah bosen jadi alternatif murah doang. Sekarang, mereka siap bawa satu jagoan baru yang bikin Innova bisa keringetan di parkiran. Ini dia Wuling Victory. Dari luar, tampilannya udah kayak MPV Eropa yang lagi nyamar, grillnya tegas, lampu LED pipih, dan siluet bodinya tuh classy. Bukan MPV biasa yang sekadar buat antar jemput anak sekolah, ini lebih ke arah mobil keluarga naik kasta. Tapi tunggu dulu, bukan cuma tampangnya doang yang bikin heboh. Interior Wuling Victory ini bikin kita lupa kalau ini mobil dari merek yang sering disangka cuma main di segmen bawah. Jok captain seat, panoramic sunroof, ambient light, sampai layar infotainment gede yang responsif semuanya dibungkus material yang mewah. Yang duduk di baris kedua bisa ngerasa kayak bos, sementara dompet tetap aman. Masuk ke bagian mesin, Victory ini main aman tapi efisien. Pakai mesin 1,5 liter turbo yang udah dipakai di beberapa model Wuling sebelumnya, tapi dituning ulang buat ngasih tenaga yang cukup sambil tetap hemat bensin. Bukan buat ngebut sih, tapi buat harian bawa keluarga dan tetap nyaman di jalan tol atau macet-macetan, ini udah lebih dari cukup. Konsumsinya irit dan servisnya masih di bawah biaya servis Innova bensin bosku. Jadi kalau Anda lagi mikir buat upgrade dari LMPV atau miles bayar lebih buat Innova Xenix, Wuling Victory ini patut banget dilirik. Lebih mewah, lebih nyaman, lebih irit, dan yang paling penting, jauh lebih murah. Cuma ya, tinggal PR-nya satu, berani nggak ninggalin logo T buat nyobain brand yang sekarang makin percaya diri. Kita bedah semua keunggulan dan kekurangannya, gas terus di video ini. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Konsep dari Wuling Victory adalah MPV medium dengan kesan mewah dan lega. Interiornya terdiri dari 3 baris kursi namun hanya untuk 6 tempat duduk. Artinya baik kursi baris kedua maupun ketiga ini berukuran sangat lebar. Kita sudah sama-sama tahu kalau Wuling Motors menjadi spesialis pabrikan mobil yang murah berfitur wah. Namun untuk Wuling Victory mungkin kastanya agak sedikit berbeda, sekalipun mungkin tetap lebih terjangkau dibandingkan mobil sejenisnya. Dimensi Wuling Victory memiliki panjang 4.875 mm, lebar 1.880 mm, dan tinggi 1.700 mm. Jika dilihat dari ukurannya, Wuling Victory lebih besar sedikit dari Cortez yang dijual di Indonesia saat ini. Desain Wuling Victory ini mengikuti tren baru di dunia otomotif. Seperti pada Mitsubishi Xpander di mana headlamp projector berada di bumper dengan model tumpuk bersama lampu sein. Sementara itu di sisi atas terdapat LED DRL bergaya sipit seperti alis. Kemudian pada bagian atap, terdapat roof rail yang tugasnya untuk memudahkan pemasangan roof rack dan roof box. Kehadirannya di MPV Wuling ini tentu menjadikan nilai plus karena memberi ruang tambahan bila mau meletakkan barang bawaan. Tidak cuma roof rail, Wuling Victory juga tetap memiliki panoramic sunroof sehingga menambah luas pemandangan keluar mobil. Konsep MPV masa depan coba ditampilkan dari Wuling Victory dengan desain serba tajam. Pada bagian belakang, desain rear lamp bergaya ramping dan sipit. Victory mendapat pintu berukuran besar dan desain bumper yang bersih tanpa pipa knalpot. Wuling Victory punya wheelbase yang cukup panjang, yaitu 2.800 mm, sehingga berpengaruh pada dimensi kabin terutama di baris pertama dan kedua yang cukup lega pada ruang kaki. Untuk penumpang yang mencari interior super lapang, Wuling Victory memberikan jawabannya.
Wuling Victory coba memberikan kesan elegan dengan kombinasi warna hitam dan beige. Warna krem atau beige terdapat pada jok, dinding pintu, dan konsol tengah. Untuk varian standar, Wuling Victory memiliki konfigurasi kursi 2+2+2 dengan kursi di baris kedua berupa captain seat. Bila ingin lebih luas lagi, bisa memilih opsi 2+2 tanpa kursi baris ketiga. Untuk opsi tersebut, kursi baris kedua bisa dimundurkan jauh sampai ke belakang dan sisa ruangnya dipakai untuk bagasi. Nah, opsi 2+2 inilah yang tampaknya menyediakan fitur leg rest di kursi baris keduanya. Bagaikan sultan, kita bisa duduk selonjoran dengan sandaran merebah untuk menikmati perjalanan. Dengan posisi sedemikian santai, badan pun tidak lekas lelah. Kursi independen di baris kedua ini bakal menawarkan kenyamanan ala super executive. Kursi tersebut dapat digeser, disetel kerebahannya, dan juga diperpanjang secara elektrik. Itu baru soal kenyamanan posisi duduk. Lalu bagaimana soal fitur hiburan dan pendukung lainnya? Sebagai pusat hiburan terpasang head unit layar sentuh berukuran cukup besar, yaitu 12,3 mm floating. Kemudian pada lingkar kemudi bergaya flat bottom dilengkapi berbagai tombol pengaturan. Bicara soal fitur keselamatan, Wuling Victory dilengkapi fitur Adaptive Cruise Control dan Autonomous Emergency Braking. Cara kerjanya mengandalkan 4 kamera high definition. Berikut 6 sensor radar yang bekerja dengan sistem bantuan pengemudi canggih. Dan sudah tersedia Active Drive Assist System atau ADAS. Tak hanya itu, calon penantang Innova Zenix ini juga memiliki fitur Stability Control dan 6 airbag. Selain itu, Victory melindungi kualitas udara penumpangnya dengan filter udara PM 2.5 dan generator ion negatif yang bisa menghalangi debu, virus, dan bakteri. Filter udara tersebut diklaim menciptakan lingkungan yang sehat dengan tingkat perlindungan N95. GM Authority mengatakan bahwa MPV terbaru pesaing Toyota Innova Zenix ini bakal pakai mesin 1,5 liter dengan turbo. Untuk tenaga yang dihasilkan ada dua pilihan, yaitu 145 dan 174 horsepower. Melihat angkanya, kedua varian tadi bahkan lebih besar dari Innova bensin yang sebesar 139 PS. Bahkan jika dibandingkan dengan mesin Almas dan Cortez bedanya sangat jauh. Pasalnya, dua MPV Wuling yang sekarang mesinnya cuma bisa mengeluarkan tenaga 140 horsepower. Apakah itu akan segera terwujud? Kita nantikan saja kejutan dari Wuling Motors di Indonesia. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai lawan yang pas akan kijang Innova Zenix 2024 asal Cina ini? Mohon sampaikan di kolom komentar.